Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Eliza dengan NIM 22034033 dari Prodi Fisika NK dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari resum yang berjudul Strategi Kemampuan Membaca Pasar dan Kaki 5 episode 3. Di dalam dunia usaha atau bisnis, melakukan penjualan tentu adalah hal yang sangat penting. Apabila dilakukan dengan benar dan tepat sasaran, maka penjualan sudah bisa dipastikan akan meningkat dan hal ini memberikan keuntungan untuk perusahaan. Bagaimana cara mengidentifikasi peluang di pasaran? Untuk mengetahui itu, kita harus tahu situasi pasar. Maka tentuan kita harus mengidentifikasi pasar. Cara yang paling baik yaitu adalah dengan turun langsung ke pasar, melakukan survei dan lain sebagainya. Beberapa cara untuk mencari tahu peluang apa yang ada di pasaran. Eh, Kita bisa mengamati kebutuhan apa saja yang banyak diperlukan oleh konsumen. Biasanya konsumen membutuhkan barang tersebut. Eh, Jangan lupa untuk menentukan karakter konsumen berdasarkan beberapa hal seperti jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan lain-lain. Perkirakan pula berapa kemampuan atau daya beli konsumen yang sesuai dengan pendapatannya. Perhatikan pula, adakah terdapat banyak kompetitor di pasaran atau tidak. Jadi, untuk menganalisa pasar, setidaknya ada beberapa hal pokok yang harus diketahui, seperti potensi pembelian terhadap sebuah barang, ukuran dari pasar itu sendiri, sifat konsumen, pengaruh dari luar atau pengaruh eksternal, dan lain sebagainya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan penjualan yang tetap sasaran dan efektif. Dengan cara yang pertama yaitu melihat peluang dasar. Melihat merupakan langkah awal yang kita lakukan, mencoba untuk mencari tahu masalah-masalah apa saja yang terjadi, fenomena dan tren apa yang ada. Setelah itu, di sana kita harus bisa matang untuk melihat celah bisnis yang tersedia di sebuah pasar tersebut. Yang kedua, membaca peluang di pasar. Untuk mengidentifikasi usaha apa yang Anda miliki berdasarkan segmentasi tertentu, maka harus mau untuk mendengarkan setiap masalah yang ada di pasaran. Sekecil apapun informasi itu, akan bisa sangat bermanfaat untuk menciptakan sebuah bisnis baru. Sebelum memulai usaha pun, ada beberapa hal pokok yang sebaiknya dipertimbangkan, seperti jenis usaha, target konsumen, jenis produk, lingkungan, legalitas, modal, dan minimalir, minimalisir resiko. Membaca peluang pasar ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan bagi Anda yang ingin menciptakan bisnis atau produk baru di pasaran. Yang ketiga, memanfaatkan peluang di pasar. Peluang yang ada tak akan berarti apa jika Anda melakukan aksi dan tindakan nyata. Oleh karena itu, apabila di pasar memang ada peluang yang baik, Anda harus segera mengambil sebuah peluang. Itu disadari dan diambil oleh orang lain untuk memanfaatkan peluang yang ada di pasar. Beberapa hal yang sebaiknya Anda lakukan seperti mematuhi aturan, melakukan riset, mempersiapkan, serta menyusun rencana dan membuat strategi pemasaran yang tepat sasaran. Setelah segala hal sudah dianalisa dan dipikirkan dengan matang sesuai kondisi, maka langkah selanjutnya adalah beraksi atau melakukan tindakan nyata secara kreatif, ulet, dan tekun. Eh, pada eh, kaki 5 episode 3 menjelaskan tentang pengusaha muda di Sumatera Barat. Menjadikan 1.000 pengusaha di Sumatera Barat. Pengusaha muda di Indonesia ini jumlah pengusaha berpenduduk itu lebih kurang 2-25%, maksimal kita 270
juta penduduk. Nah, hanya sebagian dari 2,5% penduduk kita sebagai pengusaha. Untuk Sumatera Barat pencapaiannya 100.000 entrepreneur muda itu sangat bisa dicapai dalam waktu berapa? Targetnya dalam jangka waktu 5 tahun. Eh, menurut akhirnya tercapai selama 3,5 tahun. Kata Bapak Audi Jawinaldi. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.